bahasa Arab siswa hasil belajar bahasa Arab siswa dengan metode tutor sebaya. Ada pelajaran peningkatan hasil belajar itu nanti di ini ya, bukan tahsin tapi tarqiyah. Iya. Ya, tarqiyah natijah misalnya. Tarqiyatu natijati ta'allumil lughal arabiyyatil arabiyyah litulab itu. Tarqiyatu ta'allumi Tarqiyatu natijati ta'allumil lughatil arabiyyah litulab bagi siswa. Sekarang coba lihat di latar belakangnya. Ini kan penelitian tindakan kelas di sekolah mana ini? Peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas berapa itu? Kelas berapa, Dul? 8. Kelas 8. Di mana itu? Di Islam PP Sudirman. Oh ya, ada bahasa Arab di sana? 4 PKM, Ustaz. 4 PKM. Tempat PKM. Oke, tempat PKM. Nah, selama PKM ini apa yang dilihat? Kan sudah ngajar toh. Nah, selama ngajar ini atau selama proses PKM ini, apa yang dilihat terkait dengan pembelajaran bahasa Arabnya? Masih malu-malu, Ustaz, siswanya. Belum banyak yang berani buat mencoba menjawab pertanyaan atau menjawab itu dah, Ustaz. Kalau kelas 8 berarti kan kelas 2 SMP ya, kelas 2 MTS kan. Nah, sehingga apalagi ya memang kelemahannya banyak juga yang dari SD. Kalau dari MI mungkin lebih baik. Tapi kalau dari SD maka harus ekstra ya. Ekstra dalam arti apa? Dalam arti sebagai guru harus inovatif. Sebagai guru harus inovatif. Nah, sisi kekurangannya apa selama proses pembelajaran ini? Apa, Dul? Kurangnya, iya yang tadi Ustaz, siswanya masih malu untuk menjawab soal atau membuat apa ya? Nah, kalau mereka malu misalnya, tapi bagaimana dengan hasil belajarnya? Kalau hasil belajarnya bagus, nggak masalah. Ya. Jadi sebenarnya yang ditingkatkan itu kan hasil belajarnya. Hasil belajarnya, nilainya seperti apa. Gitu. Kalau nilainya sudah bagus, ya nggak perlu. Nah, coba digedein dikit. Nah, latar belakang ya, latar belakang. Sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Awalilah dengan general background. Tidak memberikan definisi, tidak menyajikan kajian-kajian teori di
latar belakang itu ya. Misalnya ini at-ta'lim huwa juhdun wa'yun wa muhattatul khalqi. Nah, ini kan apa namanya? Wa mukhattitun. Nah, ini tidak apa namanya? Tidak tepat kalau dibuat general background-nya. Nah, general background langsung berdasarkan pengamatan peneliti yang sudah berlangsung beberapa bulan dalam PKM ini menyimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Arab siswa kelas 10 ya. Kelas 8 ya, kelas 8 masih rendah. Masih rendah. Nah, itu masalah. Standar PKM-nya standar PKM-nya standar belajarnya itu masih rendah, maka perlu ditingkatkan gitu. Nah, maka harus dirujuk betul hasil belajarnya seperti apa. Nah, merujuknya dari mana? Ya minimal dari dari hasil belajar semester sebelumnya, nilai rapot, sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan awal peneliti di kelas kan sudah meneliti istilahnya, menyimpulkan bahwa siswa kelas 8 masih belum baik dalam hasil belajarnya belum sesuai dengan target KKM. Terus, Dul, kamu selama PKM ini menggunakan metode apa dalam proses pembelajarannya? Selama PKM, Ustaz? Iya. Yang sudah dilakukan apa? Kan dia masih belum masih metode langsung sih, Ustaz, kayak saya yang berbicara gitu, mereka mendengarkan. Iya, artinya sebagai peneliti dengan metode yang sudah digunakan ternyata kan belum maksimal, maka harus menggunakan metode yang lain, memakai metode yang lain supaya nanti siswa dengan kalau misalnya nilai KKM-nya masih rendah ya, berdasarkan rapor sebelumnya. Nah, sebagai guru dalam hal ini Dul sudah ngajar beberapa bulan, ya, sudah ngajar beberapa bulan. Nah, dengan perjalanannya waktu, metode yang digunakan kan harusnya bisa dievaluasi dulu. Metode langsung misalnya, ternyata belum maksimal, belum meningkatkan kompetensi nilai atau hasil belajar, maka menggunakan metode yang lain. Nah, dari 2 atau 3 metode yang sudah digunakan, tetap saja nilainya rendah. Maka harus dilakukan inovasi yang lain. Nah, sehingga masukan saya di paragraf pertama ini, hindari redaksi yang ada definisi atau ada kajian teorinya, ada definisinya. Nah, sehingga perlu diganti. Nah, tadi ya Dul ya, berdasarkan pengamatan awal peneliti di sekolah tersebut selama proses PKM menyimpulkan bahwa nilai atau hasil belajar bahasa Arab siswa kelas ini masih rendah. Hal itu didasarkan pada hasil belajar berupa rapot yang nilai rata-ratanya sekian.
selama proses pembelajaran peneliti telah melakukan inovasi dengan memberikan metode ini, tetapi hasilnya masih tetap. Karena itu peneliti ingin meneliti tindakan kelas berupa judul tadi itu. Jadi intinya kemukakan masalah dulu berdasarkan hasil belajar atau berdasarkan pengamatan awal peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar bahasa Arab siswa kelas tersebut masih di bawah KKM. Nah, nilai rata-rata mereka di semester sebelumnya menunjukkan nilai sekian. Nah, itu berarti sudah masalah. Gitu dulu ya. Ya, Ustaz. Ya. Nah, nanti itu di paragraf pertama. Nanti di paragraf kedua, ini nanti langsung ke teori-teori yang mendukung terkait dengan pentingnya penelitian yang Dul lakukan gitu. Ya. Paham nggak tuh? Ya, jadi kalau paragraf 1 itu yang pertama tentang masalah yang dihadapi, terus tentang hasil belajar bahasa Arab siswa ya Ustaz. Ya. Jadi yang masalah yang dihadapi oleh siswa kan berupa apa? Hasil belajarnya rendah gitu. Hasil belajarnya rendah. Kalau ditanya hasil belajar rendah dari mana tahunya? Ya dari tadi. Dari nilai yang ada di rapat semester sebelumnya. Atau kalau tidak dilakukan pretest dulu. Sebelum melakukan penelitian dilakukan pretest dulu. Nah, sehingga bisa terlihat apanya? Terlihat hasil nilainya. Nilainya berapa? Kalau rata-rata misalnya 7,6, tapi KKM-nya misalnya 7,9, berarti masih di bawah KKM. Maka dilakukan penelitian. Nah, itu maksudnya. Sehingga untuk melakukan penelitian itu harus ada latar belakang yang menuntut ya, latar belakang yang menyebabkan adanya masalah tadi. Nah, nanti di paragraf kedua menjelaskan tentang merekam, merujuk pada artikel-artikel yang terkait dengan yang terkait dengan tema tadi. Ini paham nggak, Tul? Alhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, nanti paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu yang disebut dengan scientific background. Cari literatur atau jurnal yang menguatkan atau yang mendukung tentang tema yang Dul sampaikan tadi itu. Dari jurnal ya. Kalau dari jurnal gampang. Tinggal klik kata kuncinya tarbiyah misalnya. Tarbiyah, ta'allum, al-lughah al-arabiyah. Oke, baik. Tadi yang sebelumnya tadi siapa tadi? Ada dilanjutkan? Ada orangnya? Ada Ustadz Afia. Ya, mana Via? Iya, Ustadz. Pengaruh strategi belajar yang menggunakan jigsaw.
Coba dibaca, dijelaskan dulu coba. Nah, Ustaz. Soalnya apa ayo? Tasiru istiratijiyah at-ta'allum at-ta'awuni jiksaw ala qira'ah nas al-arabi liqudratul fi madrasah as-sanawiyah al-islamiyah Jakarta. Apa itu artinya? Pengaruh strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap kemampuan membaca teks bahasa Arab siswa MA Al-Islamiyah PUI Jakarta. Kenapa menggunakan Jigsaw? Kan sudah banyak diangkat itu tema ini. Karena ingin mencobanya Ustaz di sekolah ini. Karena kan Jigsaw pernah di sini, tapi untuk kelas 9 aja. Nah, nanti pengen penelitian di kelas 8-nya Ustaz. Begitu. Menggunakan Jigsaw kan sudah banyak ya. Kalau diterapkan kan sebaiknya tadi memakai penelitian tindakan kelas begitu ya. Nah ini ingin mengetahui evaluasinya ya, hubungan atau pengaruh strategi belajar menggunakan metode Jigsaw apakah mempengaruhi terhadap bacaan teks Arab bagi mahasiswa ya. Coba latar belakangnya coba. Nanti judulnya saya belum membicarakan judulnya, itu nanti kewenangan dari pembimbing ya. Coba latar belakangnya seperti apa. Sebentar saya lagi nyari minuman dulu.
Ya, lanjut. Siang-siang jadi ngantuk, ngopi dulu. Digedein, coba digedein. Nah. Nah, rata-rata mahasiswa begini kan ya, di dalam memulai ya. Di dalam memulai latar belakang tadi sudah terkait dengan ta'allum. Ini hampir sama dengan tadi itu. Maka mulailah dengan satu permasalahan pokoknya. Itu yang disebut dengan general background. Jadi sepertinya kalian belum pada paham apa itu general background ya. Jadi masalah utama siapa ini? Afi ya. Nah, Ya, Ustaz. Ya, Afi, masalah utama penelitian Afi apa? Masalahnya apa? Jadi masalahnya kemampuan baca bahasa Arab siswa di sini di sekolah itu Ustaz berbeda-beda gitu Ustaz. Itu tuangkan di paragraf pertama. Oh, di paragraf pertama Ustaz. Sehingga memilih tema pengaruh ya, pengaruh strategi apa tadi itu? Strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw. Iya, pengaruh strategi pembelajaran kooperatif yang jenis Jigsaw gitu kan, terhadap hasil belajar apa? Terhadap kemampuan ya? membaca teks bahasa Arab. Terhadap kemampuan membaca. Nah, berarti kemampuan atau kompetensi, kemampuan membaca siswa yang masih rendah kan? Iya Ustaz. Nah, kemampuan mahasiswa dalam hal membaca bahasa Arab masih rendah. Kemudian Afi sebagai peneliti mencoba untuk memberikan tawaran berupa pembelajaran kooperatif dalam hal ini Jigsaw. Nah, mencoba pembelajaran menggunakan metode itu, nah, sehingga sebagai peneliti ingin mengetahui pengaruhnya sejauh mana begitu kan? Nah, sehingga masalah utamanya adalah kemampuan membaca bahasa Arab siswa tersebut masih kurang atau masih rendah. Nah, itu masalah. Nah, itu yang seringkali mahasiswa belum memahami konsep tentang praktek, ya, belum memahami tentang aplikasi general background itu di paragraf pertama itu yang masih banyak yang belum paham. Seharusnya dihindari ta'allum, huwa, amaliyah. Jadi jangan bicarakan tentang definisi gitu ya. Berarti langsung aja ke inti latar belakang masalahnya. Betul. Nah, paragraf pertama tentang kemampuan membaca bahasa Arab siswa masih rendah. Karena itu peneliti ingin meningkatkan atau ingin memberikan tawaran berupa pembelajaran strategi cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya membaca ini. Nah, nanti di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat ini harus merujuk ya Afi ya. Paragraf 3, paragraf 2, 3, 4 seterusnya harus merujuk kepada jurnal. Nah, sehingga nanti referensi jurnalnya. Nah, jangan membicarakan sesuatu yang
apa namanya, tanpa ada referensinya. Kalau yang pertama tadi misalnya kemampuan membaca bahasa Arab masih rendah, kemudian peneliti memberikan tawaran berupa metode apa namanya, kooperatif berupa Jigsaw, maka cari kelebihan hal yang mendukung, referensi-referensi yang mendukung tentang metode pembelajaran yang kooperatif tadi itu. Nah, sehingga nanti merujuk kepada jurnal-jurnal yang ada. Ya, paham ya? Ya, baik, Ustaz. Nah, jadi paragraf kedua itu sudah harus ada rujukannya, harus ada apa namanya, teori, sudah ada penguatnya. Begitu pentingnya kooperatif, metode kooperatif, khususnya Jigsaw ini dalam peningkatan kemampuan membaca, sehingga cari kelebihan Jigsaw-nya tadi itu, kelebihan metode kooperatifnya tadi itu, di dalam peningkatan kemampuan membaca bahasa Arab, atau dalam hal umum pengaruh terhadap peningkatan kemahiran membaca bahasa Arab. Nah, sehingga ini kan kosong ya di paragraf kedua, ketiga, keempat ini kan nggak ada referensinya semua. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus ada rujukannya. Usahakan dari jurnal. Sama dengan tadi Abdullah juga sama. Abdullah tadi kan peningkatan hasil pelajar bahasa Arab menggunakan apa tadi, Dul? Saya kok lupa. Dul? Ya, Ustaz. Tadi PTK-nya tentang apa tadi? Peningkatan hasil belajar bahasa Arab menggunakan apa tadi? Dalam membaca membaca tutor doa, sebaya. ya, menggunakan tutor sebaya. Nah, nanti di paragraf kedua, ketiga, keempat, Dul, lihat jurnal-jurnal yang bahas tentang pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode tutor sebaya. Seberapa penting dikutip dari beberapa jurnal gitu. Jadi jurnal apa, paragraf kedua, ketiga, keempat itu nanti rujukan jurnal semua. Sama dengan Afi ini. Kalau tadi itu tentang tutor sebaya, maka Afi tentang metode kooperatif, dalam hal ini Jigsaw. Sehingga di paragraf kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya, itu semua ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dari jurnal. Karena apa? Di paragraf pertama yang membicarakan general background, seberapa penting masalah tersebut diteliti. Nah, maka harus ada penguatnya, terkait dengan metode kooperatifnya itu seperti apa maksudnya, seberapa penting di dalam meningkatkan kemahiran bahasanya, kemudian Jigsaw khususnya. Itu nanti di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima harus ada rujukannya. Nah, di paragraf terakhir diakhiri berdasarkan literatur tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, atau peneliti mengangkat tema pengaruh metode belajar terhadap peningkatan kemahiran membaca siswa atau mahasiswa. Ya, begitu ya, Afi ya. Ya, Ustaz. Dan mudah-mudahan paham. Jadi paragraf kedua, ketiga, keempat, sama dengan Allah, cari literaturnya di jurnal. Terkait dengan apa? Terkait dengan masalah utamanya tadi. Kalau Abdullah terkait dengan tutor sebaya, kalau Afi terkait dengan metode kooperatif. Mudah-mudahan yang lain mengikuti, sehingga nanti di minggu yang akan datang sudah tidak seperti ini lagi, tapi langsung diubah sesuai dengan masukan hari ini dan hari-hari atau minggu sebelumnya. Ya, boleh deh diakhiri, karena hanya 2 kan ya.
Ya, silakan ditutup. Demikian perkuliahan siang hari ini. Mudah-mudahan dua orang tadi, Abdullah dan Afi, bisa segera memperbaikinya, dan mahasiswa yang lain yang hari ini hadir bisa menyesuaikan, terutama bagi mahasiswa yang akan mempresentasikan karyanya atau karya ilmiahnya di minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Mohon izin ya.